Veda Ega Pratama resmi naik ke Moto3, tapi jalan tak semulus yang dibayangkan. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Gunung Kidul, Indonesia, akhirnya menembus pentas Grand Prix setelah resmi direkrut Honda Team Asia untuk musim 2026 di kelas Moto3. Ini bukan sekadar promosi biasa, ini adalah lompatan besar dari dunia pembibitan ke kancah balap paling brutal untuk rider muda. Setelah menjadi juara Asia Talent Cup 2023 dan runner-up Red Bull Rookies Cup 2025, sorotan dunia otomatis mengarah padanya. Tapi Veda sadar, gelar dan prestasi itu belum cukup. Dunia Moto3 tak peduli siapa kamu di masa lalu, yang penting adalah siapa yang tercepat saat lampu start padam. Disinilah tantangan dimulai. Moto3 2026 bukan main-main. Lawan-lawan yang dihadapinya bukan hanya sesama rookie, tapi juga para senior berpengalaman yang sudah mencium aroma podium dan tahu bagaimana bertahan dalam kerasnya kompetisi global. Tekanan bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri. Apakah ia bisa menjawab ekspektasi publik Indonesia yang begitu tinggi? Moto3, level yang lebih ganas dari Junior GP. Di sini semua salah langkah bisa fatal. Veda bilang bahwa secara teknis, motor Moto3 tak jauh berbeda dari yang ia kendarai di Junior GP. Tapi jangan salah, atmosfer dan tekanannya berada di dimensi yang benar-benar lain. Di Junior GP, kamu masih bisa belajar dan mencoba. Tapi di Moto3, kamu ditonton dunia. Kamera, media, sponsor, tim, semuanya menuntut hasil sekarang juga. Veda bilang, motornya sih hampir sama, cuma lebih update tahun produksinya. Tapi ini balapan dunia, bukan regional. Artinya, satu kesalahan kecil bisa membuat seluruh musim hancur. Bukan cuma teknis, tantangan mental justru lebih besar. Berada di bawah sorotan global, membuat pembalap muda seperti Veda harus punya kepala dingin dan hati sekuat baja. Dan jangan lupa, Moto3 adalah tempat rider-rider Eropa tumbuh jadi juara dunia. Dari sinilah lahir nama-nama besar seperti Pedro Acosta, Joan Dir, bahkan Marc Marquez. Apakah Veda siap mengukir nama besar berikutnya, atau justru tenggelam dalam badai persaingan? Rookie, tapi punya rival lama, Veda siap duel ulang lawan Zen Mithani. Musim 2026 bukan sekadar tentang adaptasi bagi Veda. Ini juga soal pembuktian, terutama karena ia satu tim dengan mantan rival lamanya dari Rookies Cup dan Junior GP, Zen Mithani. Mithani mungkin belum sepopuler nama-nama besar, tapi faktanya, dia sudah mencicipi kerasnya Moto3 lebih dulu. 3 kali jadi pembalap pengganti di 2025, membuat Mithani sudah akrab dengan atmosfer pedok dan ritme race akhir pekan Grand Prix. Veda sadar, ini bukan waktu untuk iri, tapi waktu untuk belajar. Saya pengen belajar dari Mithani, ucapnya singkat tapi jelas. Ini bukan pengakuan kelemahan, melainkan strategi. Belajar dari yang lebih dulu mencicipi aspal Moto3, tapi tetap bersiap untuk mengalahkannya di lintasan. Rivalitas sehat ini bakal jadi kunci atmosfer di garasi Honda Tim Asia. Di balik layar, chemistry dua rookie Asia ini akan menentukan seberapa kuat fondasi tim mereka musim depan. Apakah ini jadi kolaborasi penuh strategi, atau justru kompetisi dalam satu garasi? Musuh nyata datang dari rookie-rookie monster. Jika Anda pikir ancaman Veda hanya datang dari rider berpengalaman, Anda keliru. Justru para rookie seangkatannya adalah monster sesungguhnya. Brian Uriarte, Hakim Danish, Jesus Ridas, semuanya sudah saling membunuh di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Mereka bukan hanya cepat, tapi juga lapar, tak kenal takut, dan seringkali lebih nekat daripada rider senior. Uriarte dikenal dengan agresivitasnya yang bikin banyak pembalap harus keluar lintasan. Hakim Danish adalah spesialis duel jarak dekat. Rios, dia pernah bikin drama di Red Bull Ring dengan gaya balap all-in tanpa ampun. Ini bukan debutan biasa. Veda pernah melawan mereka dan tahu betul seberapa brutal gaya balap masing-masing. Tapi Moto3 bukan balapan 10 lap seperti di Rookies Cup. Di sini, ketahanan fisik dan konsistensi jadi pembeda. Siapa yang bisa tetap tenang saat ban mulai aus, saat tekanan datang dari semua arah, itulah yang akan bertahan. Dan Veda tahu, dia harus mulai dari sana, dari ketenangan di tengah kekacauan. Nama-nama berbahaya di grid Moto3 2026, dari Quailes sampai Carpe. Selamat datang di grid Moto3 paling beracun dalam 5 tahun terakhir. Maximo Quailes,
sang bintang Spanyol yang dijuluki The Next Maverick Viñales kembali. Dia bukan rookie, tapi sudah mengukir kemenangan dan masuk daftar favorit juara. Lalu ada Adrian Fernandez, kakak dari Raul Fernandez yang sudah main di MotoGP. Joel Esteban dan Joel Kelso juga tak bisa diremehkan. Mereka sudah kenyang race Moto3 dan tahu bagaimana bermain strategi, menjaga ban, dan memilih momen menyerang. Dan jangan lupakan Ryusei Yamanaka, pembalap Jepang yang siap menjegal siapapun yang lambat start. Di tengah semua itu, Veda akan masuk sebagai anak baru. Tapi justru disinilah menariknya. Apakah Veda bisa memanfaatkan momen kaos antar rider top ini? Atau justru terjepit di tengah permainan senior yang penuh trik? Satu hal pasti, nama-nama besar ini adalah ujian nyata. Dan ujian pertama itu akan dimulai saat bendera start dikibarkan di Qatar. Target Veda, realistis tapi nggak takut tantangan. Veda Ega Pratama tahu diri, tapi bukan berarti tak punya ambisi. Dalam beberapa wawancara, dia menyebut ingin fokus belajar di musim pertama Moto3, tapi tetap menyisipkan kalimat pamungkas. Kalau bisa Rookie of the Year, bismillah. Inilah mentalitas yang sedang dibangun. Bukan besar kepala karena punya gelar di Asia Talent Cup dan Rookies Cup, tapi juga bukan mental pengecut yang cuma ingin finish selamat. Dia paham betul, Rookie of the Year bukan sekedar gelar hiburan. Banyak rider besar memulainya dari sini. Dari Joan Mir sampai Pedro Acosta, semuanya menggebrak sejak musim pertama. Tapi Veda juga realistis. Mekanik baru, tim baru, komunikasi lintas bahasa, tekanan dari media Indonesia, semua itu adalah tantangan. Dia tak ingin terbakar ekspektasi. Di Moto3, siapa yang bisa konsisten di 10 besar dari race pertama punya peluang besar. Dan buat Veda, konsistensi akan jadi senjata utama untuk membungkam mereka yang masih meragukan anak Gunung Kidul ini. Honda Tim Asia, kekuatan tersembunyi atau kuda hitam? Honda Tim Asia bukan tim papan atas jika bicara hasil klasemen, tapi punya sejarah mengorbitkan rider Asia. Dari Somkiat Chantra di Moto2 hingga Ai Ogura, mereka bukan tim sembarangan. Di kelas Moto3, performa Honda kerap dipandang inferior dibanding KTM dan CFMO yang lebih agresif dalam pengembangan sasis dan top speed. Tapi jangan salah, Honda punya modal kuat, kestabilan di tikungan, dan keunggulan ban dalam kondisi lembab. Veda akan memaksimalkan karakter motor ini. Ditambah lagi, ia didampingi manajer Hiroshi Aoyama, legenda Jepang yang paham kerasnya GP. Ini bukan soal siapa motor tercepat, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Jika Veda bisa menyatu cepat dengan setting motor dan gaya balap barunya, ia bisa menjadikan Honda sebagai senjata kejutan. Bukan untuk menang setiap race, tapi untuk mencuri momen, seperti saat rider-rider top terpeleset di tengah hujan, atau gagal start. Inilah yang disebut balapan, bukan soal siapa tercepat, tapi siapa paling siap. Peta pertarungan Moto3 2026, rookies meledak, senior tak mau tergeser. Moto3 2026 akan jadi musim paling padat talenta dalam satu dekade terakhir. Kita sedang melihat pertemuan dua arus kekuatan besar, para veteran tangguh yang belum naik kelas ke Moto2 dan rookie haus darah yang ingin membuktikan diri. Kombinasi ini membuat grid Moto3 seperti ladang ranjau. Quiles, Fernandez, Carpe, Esteban, mereka punya pengalaman dan strategi. Tapi di sisi lain, ada Uriarte, Danish, Rios, dan tentu saja Veda, yang datang membawa gaya balap agresif dan insting liar dari Rookies Cup. Ini bukan duel 1 lawan 1, ini battle royal 25 rider yang bisa saling tabrak, saling gigit, saling kelabui. Veda masuk ke tengah badai. Setiap race bisa berubah jadi pertarungan hidup mati. Tapi justru di situ letak peluangnya. Jika dia bisa bertahan, menyelinap ke posisi 6-10 di tiap race, itu sudah prestasi luar biasa. Moto3 2026 bukan soal siapa yang tercepat di sirkuit, tapi siapa yang bisa bertahan dari tekanan brutal sepanjang musim. Cuaca, jadwal, dan jalur neraka Moto3. Ini bukan musim ramah rookie. Tak cukup hanya waspada terhadap lawan, Veda juga harus bersiap melawan musim Moto3 2026 yang brutal. Jadwal padat dengan 21 seri, cuaca ekstrim dari gurun Qatar hingga tropis Mandalika, serta sirkuit teknikal seperti Sachsenring dan Portimao bakal menguji fisik dan mental setiap rider. Buat rookie seperti Veda, ini berarti tak ada ruang buat kesalahan. Satu crash bisa membuat 3 seri berikutnya berantakan. Apalagi dengan waktu recovery yang minim dan perjalanan lintas benua yang melelahkan. Adaptasi cepat pada suhu, tekanan ban, dan cuaca lokal jadi hal krusial. Veda harus belajar cepat membaca cuaca seperti pembalap veteran. Karena di Moto3, hujan bisa turun tiba-tiba di lap 12, dan disitulah drama dimulai. Siapa yang bisa tetap tenang dan tak panik, dialah yang bisa finish. Dan jangan lupakan efek jet lag.
rider Eropa lebih terbiasa. Tapi Veda harus ekstra kerja keras. Karena dari sini, hanya yang kuat secara menyeluruh yang bisa bertahan hingga race penutup di Valencia. Semua mata tertuju ke Veda, bukan sekedar harapan, tapi juga beban. Di luar lintasan, Veda Ega Pratama membawa beban besar, menjadi harapan bangsa. Setelah era Mario Aji, kini giliran Veda yang didorong jutaan fans Indonesia sebagai calon ikon baru MotoGP masa depan. Tapi harapan itu bisa jadi pisau bermata dua. Setiap performa buruk akan dibesar-besarkan, setiap crash akan dikritik. Itulah harga dari sorotan. Namun Veda tampak siap. Ia membangun narasi dari bawah, dari latihan flat track di Pasar Hewan Siono hingga mendaki Gunung Merbabi untuk kekuatan mental. Inilah perjalanan yang dibawa ke dunia. Moto3 2026 bukan hanya ajang debut, ini medan pembuktian. Apakah Veda sekedar sensasi media atau benar-benar petarung yang siap melawan siapa saja? Di lintasan nanti tak ada kamera, hanya aspal, mesin, dan keberanian. Veda akan dinilai bukan dari siapa dia di luar lintasan, tapi dari detik-detik saat ia menyalip, menahan gas, atau memilih bertahan. Dan satu hal pasti, Moto3 2026 akan jadi musim yang tak akan dilupakannya seumur hidup.